Shalom Aleihim, saudara-saudara kekasih Kristus. Bagaimana kabar saudara saat ini? Saya doakan saudara-saudara sekalian selalu sehat, selamat dalam perlindungan Tuhan. Saudara kekasih Kristus, kita sebagai orang Kristen selain sebagai garam dunia, terang dunia, dan anak terang, keberadaan orang Kristen, orang percaya di tengah dunia ini adalah sebagai surat Kristus. Ya, surat Kristus. Apa maksudnya? Mari kita lihat di dalam 2 Korintus pasal 3 ayat yang ketiga dikatakan, "Kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami, ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan Roh dari Allah yang hidup." Demikian kita sebagai pengikut Kristus, keberadaan kita seperti surat yang terbuka, yang dapat dibaca dan dikenal oleh semua orang. Melalui kehidupan kita, orang lain akan melihat apakah Kristus ada di dalam kita atau tidak. Oleh karena itu, kita tidak boleh sembarangan atau sembrono di dalam menjalani kehidupan kekristenan kita. Karena dimanapun kita berada, kemanapun kita pergi, dan kapanpun waktunya, kita sedang mempertaruhkan nama Kristus di mata dunia. Sikap, tutur kata, dan perilaku kita sehari-hari akan terlihat jelas seperti coretan di lembaran kertas kehidupan. Inilah surat terbuka kita, di mana orang lain dapat melihat dan membacanya secara langsung. Rasul Paulus menegaskan bahwa tulisan-tulisan yang dapat dibaca oleh orang lain itu bukan ditulis dengan tinta biasa, melainkan dengan Roh dari Allah yang hidup. Apabila di zaman bangsa Israel, Tuhan menuliskan hukum-hukumnya pada loh batu di Gunung Sinai. Tetapi kini Tuhan memberikan firman-Nya pada loh hati orang percaya. Seperti dikatakan dalam Yeremia 31 ayat yang ke-33 yang demikian bunyinya. "Aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka." Tuhan pun juga menambahkan di dalam Yehezkiel pasal 11 ayat 19 sampai dengan 20 ada juga tertulis, "Aku akan memberikan mereka hati yang lain dan roh yang baru di dalam batin mereka. Juga aku akan menjauhkan dari tubuh mereka hati yang keras dan memberikan mereka hati yang taat, supaya mereka hidup menurut segala ketetapanku dan peraturan-peraturanku dengan setia." Artinya apa, saudara? Artinya firman Tuhan ini sebenarnya ada melalui diri kita masing-masing. Seperti tertulis di dalam Roma pasal 10 ayat 8, "Dekat kepadamu yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu." Firman Tuhan sekali lagi, dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Sahabat, para kekasih Kristus, menjadi surat Kristus sebenarnya berbicara tentang sikap hati kita terhadap firman Tuhan. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Demikian tertulis dalam Amsal 4 ayat 23. Bagaimana kita semua dapat menjaga hati kita? Tentu dengan menjaganya sesuai dengan firman Tuhan, yaitu ketaatan kita akan firman-Nya. Ketaatan adalah sebuah pilihan hidup. Sekali lagi, ketaatan adalah sebuah pilihan hidup. Bukan masalah bakat atau talenta, dan Tuhan sudah memberikan kepada kita penolong untuk melakukan itu, yaitu Roh Kudus.
yang menuntun, membimbing, dan memberi kesanggupan kepada kita untuk taat melakukan firman Tuhan. Ketaatan terhadap firman adalah langkah awal kita menjadi surat Kristus. Demikian saudaraku, ada tertulis di dalam Yakobus pasal 1 ayat yang ke-22 dan 25b. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja, sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri. Jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Demikian sapaan rohani saat ini. Selamat menjadi pelaku firman, taat kepada firman Tuhan sepanjang hidup kita. Biarkan Tuhan yang merenda masa depan kita karena ketaatan kita. Dan biarkan damai sejahtera selalu ada di dalam hati kita, pribadi lepas pribadi. Mari kita mohon pertolongan kepada Tuhan melalui doa. Bapa yang penuh kasih, kami sujud menyembah Tuhan, kami memohon pertolongan Tuhan. Izinkan kami menjadi orang-orang yang taat. Izinkan kami menjadi pelaku firman, sehingga setiap perilaku kami, tutur kata kami, dapat dibaca oleh orang-orang dan orang-orang di sekitar kami mengerti bahwa Kristus ada di dalam diri kami. Terima kasih atas setiap pertolongan Tuhan. Walaupun kami penuh dengan kesesakan di dunia ini, tetapi berkat Tuhan dapat kami rasakan. Pertolongan Tuhan begitu luar biasa di tengah kesedihan kami, di tengah duka cita kami, di tengah penderitaan kami di dunia ini. Kami Engkau ubahkan menjadi orang-orang yang optimis dan penuh semangat untuk menjalani hari ke depan, karena firman Tuhan benar-benar menolong kami. Menjadi pelita dan tangan Tuhan sendirilah yang menuntun kami kemanapun kami pergi. Inilah Tuhan, kami serahkan sekali lagi hidup kami sepenuhnya menjadi pelaku firman Tuhan. Di dalam Yesus Kristus kami berserah dan siap menjadi surat-surat Kristus. Amin. Demikian saudaraku, para kekasih Kristus. Tetap semangat menjalani hidup ini. Damai sejahteralah hati kita. Jangan lupa jaga kesehatan selalu. Tuhan Yesus memberkati kita semua.